Selamat datang di Audiobook Nova, sebuah ruang inspirasi untuk membuka pintu potensi terbesar dalam diri Anda. Apakah Anda pernah merasa bahwa bangun pagi adalah jawaban atas semua masalah hidup Anda, atau justru merasa bingung karena meskipun sudah bangun lebih awal, semuanya tetap terasa berat? Di sini kami mengundang Anda untuk menyelami narasi mendalam tentang hal-hal yang lebih penting daripada sekadar jam bangun Anda. Dengan pendekatan realistis dan penuh makna, seri ini akan membawa Anda pada pemahaman baru tentang produktivitas, keseimbangan, serta cara menjalani hidup dengan lebih bermakna. Jadi tetaplah bersama kami, dengarkan hingga akhir dan temukan rahasia sebenarnya untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda hanya di Audiobook Nova Development Series. Bagian pertama, pengantar mengenai mitos bangun pagi. Setiap orang pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa pagi hari adalah waktu paling produktif dalam sehari. Banyak orang percaya bahwa bangun lebih awal memberikan keunggulan dalam menjalani hari. Namun apakah benar bangun pagi adalah jawaban atas semua masalah yang kita hadapi dalam hidup? Pertanyaan ini seringkali terabaikan karena kita begitu mudah terpengaruh oleh tren dan pola pikir umum yang berkembang di masyarakat. Ada banyak buku, artikel, dan seminar yang membahas manfaat bangun pagi. Mereka menjanjikan kesuksesan, kebahagiaan, hingga perubahan hidup hanya dengan mengubah jam bangun tidur. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar angka di jam alarm. Kesuksesan tidak datang dari waktu bangun saja, tetapi dari bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada setelah bangun. Bangun pagi memang memiliki daya tarik tersendiri. Suasana yang tenang, udara segar, dan minim gangguan membuat banyak orang merasa lebih fokus saat melakukan aktivitas di pagi hari. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu bahwa setiap individu memiliki ritme biologis yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa merasa bugar dan siap bekerja hanya dengan bangun lebih awal. Terkadang kita terlalu terburu-buru mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kondisi diri sendiri. Kita memaksakan tubuh untuk bangun pagi meskipun merasa lelah dan kurang tidur. Akibatnya bukannya menjadi lebih produktif, malah justru merasa semakin tertekan dan tidak bersemangat. Ini adalah tanda bahwa kita perlu memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dan pikiran kita. Kesuksesan tidak bisa diukur hanya dari waktu bangun. Ada banyak faktor lain yang berperan, seperti kualitas tidur, tingkat energi, dan kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik. Jika kita terlalu fokus pada jam bangun, kita mungkin akan kehilangan esensi dari apa yang sebenarnya ingin dicapai dalam hidup. Bayangkan seseorang yang bangun pagi tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas untuk hari itu. Ia mungkin akan merasa bingung atau bahkan malas untuk memulai aktivitas. Di sisi lain, ada orang yang bangun lebih siang namun memiliki rencana matang dan motivasi kuat sehingga mampu mencapai hasil luar biasa dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa waktu bangun bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan. Banyak orang sukses yang tidak selalu bangun pagi. Mereka mungkin memiliki rutinitas yang berbeda tetapi tetap mampu mencapai tujuan besar dalam hidup mereka. Yang membedakan mereka dengan orang lain adalah cara mereka memanfaatkan waktu dan energi yang dimiliki. Mereka tidak terpaku pada jam bangun tetapi lebih pada bagaimana menjalani hari dengan penuh makna. Jadi mari kita mulai menggeser fokus dari sekadar waktu bangun menuju hal-hal yang lebih substansial. Apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup? Bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu dengan efektif? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar jam berapa Anda bangun setiap pagi. Bangun pagi mungkin terdengar menjanjikan, tetapi jangan sampai kita terjebak dalam ilusi bahwa itu adalah solusi ajaib bagi semua masalah. Ada banyak aspek lain dalam hidup yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mental, hubungan sosial, dan keseimbangan antara pekerjaan serta waktu istirahat. Semua ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pada akhirnya yang paling penting adalah menemukan ritme hidup yang sesuai dengan diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri hanya karena tidak bisa bangun pagi. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menjalani hari dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Bagian kedua, kenapa bangun pagi dianggap penting. Bangun pagi seringkali dikaitkan dengan produktivitas dan kesuksesan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh besar yang sering berbagi kebiasaan mereka dalam berbagai wawancara atau tulisan. Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa mereka selalu bangun sebelum matahari terbit untuk memulai hari dengan meditasi olahraga atau membaca buku. Cerita-cerita ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mencoba hal serupa. Namun perlu diingat bahwa kebiasaan bangun pagi saja tidak cukup untuk menciptakan keajaiban dalam hidup. Ada banyak faktor lain yang mendukung kesuksesan para tokoh tersebut, seperti disiplin diri, manajemen waktu yang baik, dan visi yang jelas tentang tujuan hidup mereka. Tanpa elemen-elemen ini, bangun pagi hanyalah sebuah kebiasaan tanpa makna yang mendalam. Salah satu alasan mengapa bangun pagi dianggap penting adalah suasana yang masih tenang di pagi hari. Di waktu ini jarang ada gangguan dari orang lain, sehingga seseorang dapat fokus sepenuhnya pada aktivitas yang diinginkan. Namun suasana tenang ini bisa didapatkan juga pada waktu lain, misalnya malam hari ketika semua orang sudah beristirahat. Jadi bukan berarti pagi adalah satu-satunya waktu yang ideal. Selain itu, pagi hari sering dianggap sebagai momen untuk memulai segala sesuatunya dengan langkah yang positif. Orang yang bangun pagi cenderung memiliki waktu lebih banyak untuk merencanakan hari mereka. Namun jika rencana tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka pagi yang indah itu pun tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Ada juga yang mengatakan bahwa bangun pagi dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Aktivitas seperti berolahraga atau meditasi di pagi hari memang dapat memberikan manfaat besar bagi tubuh dan pikiran. Namun sekali lagi, manfaat ini tidak bergantung pada waktu melainkan pada konsistensi dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah menganggap bangun pagi sebagai solusi instan. Orang-orang berpikir bahwa dengan bangun lebih awal mereka akan otomatis menjadi lebih produktif dan sukses. Padahal tanpa arah yang jelas dan komitmen yang kuat, bangun pagi hanya akan menjadi rutinitas kosong tanpa hasil nyata. Lalu kenapa begitu banyak orang yang berhasil dengan kebiasaan bangun pagi? Jawabannya sederhana, mereka tidak hanya bangun pagi tetapi juga memiliki prinsip hidup yang kuat. Mereka tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Bangun pagi hanyalah salah satu dari banyak kebiasaan yang mereka jalani untuk mendukung tujuan besar mereka. Jika Anda ingin mencoba bangun pagi, cobalah untuk tidak hanya fokus pada waktu bangun tetapi juga pada apa yang akan Anda lakukan setelah itu. Apakah Anda memiliki rencana yang jelas? Apakah Anda siap untuk menjalani hari dengan penuh semangat? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab sebelum memutuskan untuk mengubah rutinitas harian Anda. Ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah tentang meniru kebiasaan orang lain, tetapi tentang menemukan metode yang paling sesuai dengan diri sendiri. Jika bangun pagi membuat Anda merasa lebih baik dan produktif, maka itu adalah pilihan yang tepat. Namun jika tidak, jangan memaksakan diri hanya karena mengikuti tren. Pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana Anda menggunakan waktu yang dimiliki dengan bijak. Bangun pagi boleh saja menjadi bagian dari rutinitas Anda, tetapi jangan sampai itu menjadi obsesi yang menghalangi Anda untuk melihat hal-hal lain yang lebih penting dalam hidup. Bagian ketiga, fokus pada kualitas daripada waktu. Ketika membahas tentang bangun pagi atau waktu bangun lainnya, kita seringkali terjebak pada angka dan jam tanpa mempertimbangkan kualitas tidur yang sebenarnya. Tidur adalah fondasi utama bagi tubuh dan pikiran untuk berfungsi secara optimal. Jika Anda hanya fokus pada waktu bangun tanpa memperhatikan apakah tidur Anda cukup atau berkualitas, maka energi yang dihasilkan tidak akan maksimal. Ini adalah titik awal untuk memahami bahwa kualitas lebih penting daripada sekadar waktu. Tidur yang berkualitas bukan hanya tentang durasi tetapi juga tentang ritme sirkadian tubuh Anda. Setiap individu memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda, ada yang merasa cukup dengan 6 jam, ada pula yang membutuhkan 8 jam penuh. Yang terpenting adalah mendengarkan tubuh Anda sendiri dan menyesuaikan pola tidur sesuai dengan ritme alaminya.
Jangan memaksakan diri untuk bangun lebih awal jika tubuh Anda masih membutuhkan istirahat tambahan. Bayangkan tubuh Anda sebagai mesin yang membutuhkan perawatan rutin. Jika mesin tersebut dipaksa bekerja tanpa istirahat yang cukup, maka performanya akan menurun, bahkan bisa rusak dalam jangka panjang. Sama halnya dengan tubuh manusia, jika Anda kurang tidur meskipun bangun lebih awal, tubuh akan tetap merasa lelah dan sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, prioritas utama adalah memastikan bahwa Anda mendapatkan tidur yang cukup dan nyenyak setiap malam. Selain kualitas tidur, penting juga untuk memperhatikan bagaimana Anda memulai hari setelah bangun. Apakah Anda langsung merasa segar dan siap menghadapi tantangan, atau justru merasa lesu dan tidak bersemangat? Hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas tidur Anda semalam. Jika Anda merasa bugar saat bangun, itu adalah tanda bahwa tubuh Anda telah mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Namun jika tidak, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi pola tidur Anda. Bangun pagi bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu cara untuk menciptakan hari yang produktif. Namun produktivitas tidak akan tercapai jika Anda memulai hari dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda memberikan perhatian lebih pada kualitas tidur daripada sekadar waktu bangun. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih siap untuk menjalani hari dengan penuh semangat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, seperti lingkungan tidur, pola makan, dan tingkat stres. Pastikan bahwa ruangan tidur Anda nyaman, tenang, dan bebas dari gangguan. Hindari konsumsi kafein atau makanan berat sebelum tidur, karena hal ini dapat mengganggu kualitas istirahat Anda. Selain itu, cobalah untuk mengelola stres dengan baik, agar pikiran Anda tetap tenang saat hendak beristirahat. Jika Anda ingin meningkatkan kualitas hidup, mulailah dengan memperbaiki pola tidur Anda. Jadwalkan waktu tidur yang konsisten setiap hari sehingga tubuh Anda terbiasa dengan ritme tertentu. Hindari begadang jika tidak benar-benar diperlukan, karena hal ini dapat mengganggu ritme biologis tubuh Anda. Dengan pola tidur yang baik, Anda akan merasakan peningkatan energi dan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ingatlah bahwa kesuksesan tidak datang dari sekadar bangun pagi, tetapi dari bagaimana Anda menjalani hari dengan tubuh dan pikiran yang segar. Jika Anda memaksakan diri untuk bangun lebih awal, tanpa memperhatikan kualitas tidur, Anda hanya akan merasa tertekan dan tidak produktif. Sebaliknya, jika Anda memberikan perhatian pada kualitas tidur, Anda akan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang muncul dalam hidup. Jadi mulailah menggeser fokus Anda dari sekadar waktu bangun menuju kualitas tidur yang lebih baik. Evaluasi pola tidur Anda saat ini dan temukan cara untuk memperbaikinya. Dengan begitu, Anda akan merasakan perubahan positif dalam hidup, baik dari segi produktivitas maupun kesejahteraan secara keseluruhan. Pada akhirnya, yang paling penting adalah mendengarkan kebutuhan tubuh Anda sendiri. Jangan terlalu terpaku pada tren atau aturan yang berlaku umum, karena setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Temukan ritme yang paling sesuai dengan diri Anda dan jalani hidup dengan penuh kesadaran serta komitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bagian keempat, prioritas yang tepat adalah kunci utama. Setelah memastikan bahwa tubuh Anda mendapatkan istirahat yang cukup, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas harian dengan bijak. Mengetahui apa yang paling penting untuk diselesaikan akan membantu Anda menggunakan waktu dengan efisien. Tanpa prioritas yang jelas, Anda mungkin akan merasa kewalahan atau terjebak dalam rutinitas tanpa arah yang jelas. Prioritas adalah fondasi dari manajemen waktu yang baik. Banyak orang menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang kurang penting hanya karena tidak memiliki rencana yang jelas. Mereka mungkin sibuk sepanjang hari, tetapi hasil yang dicapai tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan prioritas sejak awal agar waktu dan energi Anda digunakan secara optimal. Cobalah untuk membuat daftar tugas setiap hari dan identifikasi 3 hingga 5 hal utama yang harus diselesaikan. Fokuslah pada tugas-tugas yang memberikan dampak besar bagi pencapaian tujuan Anda.
Jangan tergoda untuk mengerjakan hal-hal yang kurang penting hanya karena terlihat lebih mudah atau menyenangkan. Disiplin dalam menjalankan prioritas adalah kunci untuk mencapai hasil yang signifikan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah mencoba melakukan semua hal sekaligus. Multitasking mungkin terdengar menjanjikan, tetapi pada kenyataannya hal ini justru dapat menurunkan produktivitas. Otak manusia bekerja lebih efektif ketika fokus pada satu tugas pada satu waktu. Oleh karena itu, prioritaskan tugas-tugas Anda dan kerjakan satu persatu dengan penuh konsentrasi. Menentukan prioritas juga berarti belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Terkadang kita merasa sulit untuk menolak permintaan orang lain karena takut mengecewakan mereka. Namun jika hal tersebut mengganggu prioritas utama Anda, maka sudah saatnya untuk membatasi diri. Ingatlah bahwa waktu Anda adalah aset berharga yang harus digunakan dengan bijak. Selain itu, penting untuk memahami bahwa prioritas bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Apa yang penting hari ini mungkin tidak relevan lagi besok. Oleh karena itu, evaluasilah prioritas Anda secara berkala untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Fleksibilitas dalam menentukan prioritas adalah kunci untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Ada kalanya kita merasa bingung dalam menentukan prioritas, terutama ketika semua tugas tampak penting. Dalam situasi seperti ini, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri mana yang akan memberikan dampak paling besar dalam jangka panjang. Fokuslah pada hal-hal yang mendukung visi dan tujuan besar Anda sehingga setiap langkah yang diambil membawa Anda lebih dekat pada kesuksesan. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan prioritas harian. Ini adalah cara untuk memotivasi diri agar tetap konsisten dalam menjalankan rencana. Penghargaan tidak harus berupa hal-hal besar, cukup dengan melakukan sesuatu yang Anda nikmati, seperti membaca buku favorit atau menonton film kesayangan. Menjalani hari dengan prioritas yang jelas akan membuat Anda merasa lebih terarah dan puas. Anda tidak akan merasa kewalahan atau cemas karena tahu persis apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana Anda menggunakan waktu yang dimiliki untuk hal-hal yang benar-benar penting. Prioritas yang tepat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi mulailah hari Anda dengan menetapkan prioritas yang jelas dan jalani setiap langkah dengan penuh kesadaran serta komitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bagian kelima, disiplin lebih berharga daripada motivasi sesaat. Motivasi seringkali menjadi pendorong awal ketika kita ingin mencapai sesuatu dalam hidup. Namun motivasi adalah hal yang tidak bisa diandalkan karena sifatnya yang datang dan pergi. Ada kalanya kita merasa begitu bersemangat untuk memulai sesuatu, tetapi semangat itu tiba-tiba hilang saat menghadapi tantangan atau kegagalan. Inilah sebabnya mengapa disiplin jauh lebih berharga daripada motivasi sesaat. Disiplin adalah fondasi yang bertahan lama bahkan ketika motivasi mulai memudar. Disiplin berarti melakukan sesuatu secara konsisten tanpa bergantung pada suasana hati atau dorongan emosional. Ketika Anda bangun pagi misalnya, bukan karena Anda merasa bersemangat, tetapi karena Anda telah membuat komitmen untuk melakukannya setiap hari. Disiplin inilah yang akan membawa Anda menuju hasil yang diinginkan meskipun di tengah jalan ada rintangan yang harus dihadapi. Tanpa disiplin, motivasi hanya akan menjadi angin segar yang cepat hilang. Salah satu cara untuk melatih disiplin adalah dengan menetapkan rutinitas harian yang spesifik. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti bangun di jam yang sama setiap hari atau menyisihkan waktu tertentu untuk belajar atau bekerja. Jangan menunggu sampai Anda merasa termotivasi untuk memulai sebuah tugas, karena jika menunggu motivasi mungkin Anda tidak akan pernah memulainya sama sekali. Disiplin adalah tentang bertindak meskipun tidak ada dorongan dari dalam diri. Terkadang disiplin terasa sulit, terutama ketika kita sedang lelah atau tidak dalam kondisi terbaik. Namun inilah saat-saat di mana disiplin benar-benar diuji.
Ketika tubuh Anda lelah dan pikiran Anda malas, itulah momen di mana Anda harus memaksakan diri untuk melanjutkan. Ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari momen-momen mudah tetapi dari bagaimana Anda bertahan di saat-saat sulit. Disiplin juga memerlukan komitmen jangka panjang. Banyak orang ingin melihat hasil instan sehingga mereka cepat menyerah ketika tidak melihat perubahan signifikan dalam waktu singkat. Namun kesuksesan sejati membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Dengan disiplin Anda akan melihat bahwa langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari pada akhirnya akan menghasilkan perubahan besar dalam hidup Anda. Ketika Anda mulai membiasakan diri dengan disiplin, Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan dalam hidup Anda. Tugas-tugas yang dulunya terasa berat akan terasa lebih ringan karena Anda sudah terbiasa melakukannya. Anda juga akan merasa lebih percaya diri karena tahu bahwa Anda memiliki kendali atas diri sendiri dan tidak bergantung pada dorongan eksternal untuk bertindak. Jangan takut untuk memulai dengan hal-hal kecil jika Anda ingin melatih disiplin. Misalnya mulailah dengan membaca 5 halaman buku setiap hari atau berolahraga selama 10 menit. Rutinitas kecil ini akan membantu Anda membangun kebiasaan yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Yang penting adalah konsistensi bukan intensitas. Disiplin juga memerlukan pengorbanan. Ada kalanya Anda harus melewatkan hal-hal yang menyenangkan demi menjaga komitmen Anda. Ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi ingatlah bahwa setiap pengorbanan yang Anda lakukan hari ini akan memberikan hasil yang luar biasa di masa depan. Kesuksesan adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang Anda buat setiap hari. Bangunlah lingkungan yang mendukung disiplin Anda. Jauhi hal-hal yang dapat mengganggu fokus Anda seperti media sosial atau hiburan yang tidak perlu. Ciptakan suasana yang kondusif untuk produktivitas sehingga Anda lebih mudah menjaga disiplin dalam menjalankan rutinitas harian Anda. Pada akhirnya disiplin adalah kunci utama untuk mencapai tujuan apapun dalam hidup. Jangan bergantung pada motivasi sesaat karena itu tidak akan bertahan lama. Latihlah diri Anda untuk bertindak secara konsisten dan Anda akan melihat bahwa kesuksesan adalah hasil alami dari proses tersebut. Jadilah disiplin dan lihatlah bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Bagian keenam, pentingnya keseimbangan hidup. Kesuksesan seringkali diasosiasikan dengan pencapaian karir atau produktivitas semata. Namun jika kita hanya fokus pada aspek-aspek ini, kita mungkin akan kehilangan hal-hal lain yang sama pentingnya dalam hidup. Keseimbangan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan bermakna. Tanpa keseimbangan kita mungkin akan merasa kosong meskipun telah mencapai banyak hal dalam pekerjaan atau bisnis kita. Keseimbangan hidup berarti menjaga harmoni antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu untuk diri sendiri. Setiap aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu aspek terabaikan, maka aspek lainnya juga akan terpengaruh. Misalnya jika Anda terlalu fokus pada pekerjaan, Anda mungkin akan kehilangan waktu berkualitas bersama keluarga atau merasa stres karena kurang istirahat. Salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan adalah dengan menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jangan biarkan pekerjaan mengambil alih semua waktu Anda. Tetapkan jam kerja yang tetap dan patuhi batas tersebut. Setelah jam kerja selesai, fokuslah pada hal-hal yang membuat Anda bahagia seperti berkumpul dengan keluarga atau melakukan hobi favorit Anda. Kesehatan juga merupakan bagian penting dari keseimbangan hidup. Tubuh yang sehat akan mendukung Anda dalam menjalani aktivitas sehari-hari baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Luangkan waktu untuk berolahraga, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Jangan abaikan kesehatan Anda demi mengejar target pekerjaan karena dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Selain itu, penting untuk memberikan waktu bagi diri sendiri untuk bersantai dan merenung. Terkadang kita begitu sibuk dengan tanggung jawab sehari-hari sehingga melupakan kebutuhan batin kita. Cobalah untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang membuat Anda tenang seperti meditasi, membaca, atau berjalan-jalan di alam. Ini akan membantu Anda menjaga keseimbangan mental dan emosional.
Keseimbangan juga berarti belajar untuk menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Terkadang kita begitu terfokus pada tujuan besar sehingga melupakan kebahagiaan yang ada di sekitar kita. Nikmatilah waktu bersama keluarga, teman, atau bahkan saat-saat sendiri. Ini adalah bagian penting dari kehidupan yang seringkali terabaikan dalam kejaran kesuksesan. Jangan takut untuk meminta bantuan jika Anda merasa kewalahan. Terkadang kita merasa harus melakukan semuanya sendiri, padahal meminta dukungan dari orang lain adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Berbagilah beban dengan orang-orang terdekat, sehingga Anda bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ingatlah bahwa kesuksesan sejati adalah ketika Anda merasa puas dan bahagia dalam semua bidang kehidupan. Uang atau prestasi saja tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan jika aspek lain dalam hidup terabaikan. Oleh karena itu, prioritaskan keseimbangan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan Anda. Cobalah untuk mengevaluasi hidup Anda secara berkala dan identifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih. Jika Anda merasa terlalu sibuk dengan pekerjaan, mungkin sudah saatnya untuk mengurangi intensitasnya dan memberikan lebih banyak waktu untuk keluarga atau diri sendiri. Keseimbangan adalah proses yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada akhirnya, keseimbangan adalah tentang menjalani hidup dengan penuh makna. Jangan biarkan satu aspek dalam hidup mendominasi yang lain. Dengan menjaga keseimbangan, Anda akan merasakan kebahagiaan yang lebih dalam dan kepuasan yang lebih nyata dalam setiap langkah yang Anda ambil menuju kesuksesan. Bagian ketujuh, penutup dan refleksi diri. Setelah membahas berbagai aspek penting dalam hidup, mari kita renungkan kembali apa yang sebenarnya kita cari dalam perjalanan ini. Apakah kita hanya mengejar kesuksesan materi, atau apakah kita juga ingin menciptakan kehidupan yang penuh makna dan keseimbangan? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu kita menemukan arah yang lebih jelas dalam hidup. Bangun pagi memang memiliki manfaat tersendiri, tetapi jika kita hanya fokus pada waktu bangun, tanpa memperhatikan hal-hal lain yang lebih substansial, maka kita mungkin akan kehilangan esensi dari apa yang sebenarnya ingin dicapai. Evaluasilah kebiasaan Anda sekarang dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kebiasaan tersebut benar-benar mendukung tujuan hidup Anda? Refleksi diri adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda capai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Jangan takut untuk mengakui kesalahan atau kekurangan, karena ini adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Penting untuk diingat bahwa kesuksesan bukanlah tentang meniru kebiasaan orang lain, tetapi tentang menemukan metode yang paling sesuai dengan diri sendiri. Setiap individu memiliki ritme kehidupan yang unik, dan tidak ada satu formula universal yang cocok untuk semua orang. Temukan apa yang membuat Anda merasa bahagia dan produktif, lalu jalani hidup dengan cara tersebut. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika ada hal-hal yang belum berhasil. Perjalanan menuju kesuksesan adalah proses yang penuh dengan ujian dan pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bangkit dari kegagalan dan terus melangkah maju dengan semangat yang baru. Saat Anda menjalani hari, cobalah untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Nikmatilah prosesnya dan jangan hanya fokus pada hasil akhir. Kadang-kadang kebahagiaan terbesar justru ditemukan dalam perjalanan, bukan pada tujuan itu sendiri. Berikan penghargaan pada diri sendiri atas setiap langkah kecil yang telah Anda ambil. Kesuksesan besar seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menghargai setiap pencapaian, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk terus melanjutkan perjalanan ini. Akhirnya, ingatlah bahwa kesuksesan sejati adalah ketika Anda merasa puas dengan hidup Anda secara keseluruhan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan atau karir, tetapi juga tentang hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan batin. Temukan keseimbangan yang tepat dan jalani hidup dengan penuh kesadaran serta komitmen. Hidup adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Jangan biarkan standar atau tren yang berlaku umum menghalangi Anda untuk menemukan jalan Anda sendiri. Jadilah diri Anda yang terbaik dan nikmati setiap detik dalam hidup ini dengan penuh makna.
Semoga refleksi ini membantu Anda menemukan perspektif baru tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Bangun pagi bukanlah solusi ajaib, tetapi kualitas hidup yang Anda jalani setiap harinya adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan sejati.